anak cucu Eyang, kembali berjumpa lagi dengan Eyang di biografi Wayang Purwo. Oke, sekarang tokohnya adalah Suryo. Suryo artinya matahari. Bathara Surya lengkapnya, ya, Bathara Surya atau dewa matahari Suryo. Nah, Bathara Surya ini adalah putra daripada Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya itu adalah Semar. Dengan siapa? Dengan Dewi Senggani. Nah, Sang Hyang Ismaya dengan Dewi Senggani itu punya putranya itu nggak tanggung-tanggung, 10 termasuk Bathara Surya itu. Ya, kalau kita sebutkan yang pertama kali itu ada Bathara Wungkuang, terus Bathara Temburu, terus Bathara Kuwera, terus Bathara Wrahaspati, terus Bathara Siwah, terus Bathara Surya, terus Bathara Candra, terus Bathara yang nyabut nyawa itu Yamadipati, terus Bathara Kamajaya, yang terakhir adalah Betari Darmanastri. Ya. Nah, Bathara Surya itu memiliki istri yaitu Dewi Sruna. Ada yang mengatakan Dewi Ngeruna dan Dewi Ngeruni. Itu kakak beradik. Dewi Ngeruna dan Dewi Ngeruni itu kakak beradik. Ya. Nah, Dewi Ngeruna ini ternyata dia melahirkan bukan jabang bayi, tetapi dia melahirkan burung Garuda. Ya, yang satu namanya Garuda Jatayu dan yang satu lagi namanya Garuda Sempati. Yang Jatayu dan Sempati ini di dalam cerita Ramayana, wah, dia sangat berperan. Jatayu itu perannya dalam Ramayana adalah dia menolong Dewi Sinta. Waktu Dewi Sinta dibawa sama Rahwana, dibawa terbang, diculik, dia yang merebut. Tapi sayang ininya suwiwinya, sayapnya ditebas sama Dasamuka, langsung dia jatuh. Jatuh ditemukan Rama dan Laksmana dan dikasih tahu yang menculik istrimu itu adalah Rahwana. Itu ya. Kalau Sempati itu ini apa itu? Anoman. Jadi dia berhubungan dengan Anoman. Anoman waktu itu diberi ramuan sama Dewi Sayempraba sehingga dia buta, Anoman. Tapi dia tetap pakai aji sepiangin, lari kencang, nabrak gunung. Nah, pada saat nabrak gunung itu ketemu sama Sempati Raja Garuda, langsung diobati, bisa melek lagi, sembuh. Itu anaknya Dewi Ngeruna. Sedangkan anaknya Dewi Ngeruni itu juga bukan manusia, tapi apa? Naga. Wah, bermacam-macam naga, berjenis-jenis naga. Tapi karena yang naga ini dongengnya panjang, tidak yang satukan dengan Bathara Surya ini ya, nanti didongengkan sendiri. Nanti Bathara Suryanya nggak bisa fokus gitu ya. Itu tadi Bathara Surya. Memang Bathara Surya ini wah sering keluar di dalam cerita-cerita. Nah, tapi anehnya kalau di dalam Mahabharata, menurut Mahabharata, bahwa kedua burung itu bukan anaknya, bukan putranya Sempati tadi, bukan ya, Sempati tadi. Bukan putranya Bathara Surya, bukan. Tetapi kalau di dalam Mahabharata itu adalah putranya Resi Kasyapa. Resi Kasyapa. Juga naga tadi, naga tadi juga Resi Kasyapa dengan Dewi Kadru kalau salah, ya. Dengan Dewi Kadru. Nah, jadi berbeda ininya ya. Istri Bathara Surya yang lain itu namanya Dewi Aruni, ya.
Dewi Haruni itu putranya Sang Hyang Rama Prawa. Berputra yaitu Bathara Rawiatmaja. Bathara Rawiatmaja itu nanti yang akan menurunkan raja-raja di Maespati seperti Prabu Arjuna Sosrobahu, termasuk Sumantri. Terus siapa itu namanya? Yang di Grastina itu, ya, itu Begawan Gotama, Sugriwa, Subali dan sebagainya itu, termasuk itu, ya, termasuk itu. Nah, Bathara Surya atau Dewa Matahari memang sering muncul di dalam pewayangan, seperti pada saat dia memberikan cupu Mane Astagina kepada Dewi Indrati, istrinya Begawan Gotama, yang akhirnya menjadi rebutan dan keturunannya menjadi kera semuanya, ya kan? Sugriwa, Subali, Anjani jadi kera semuanya. Begitu pula pengasuh-pengasuhnya, ya, Kapi Mendo, Kapi Jembawan, terus Dewi Suwarsih, itu semuanya jadi kera karena cupu Mane Astagina. Bathara Surya ini juga pernah dipanggil oleh Dewi Kunti, karena Dewi Kunti itu pakai aji pemanggil, aji apa namanya ya, aji pemanggil, yang lupa ya ajinya itu namanya aji apa gitu. Padahal Dewi Kuntinya itu sedang mandi gitu ya, datang Bathara Surya dipanggil sama Dewi Kunti, itu diajarin oleh Resi Drwasa. Itu juga pernah terjadi, sehingga Dewi Kunti hamil, terus melahirkan lewat kuping, terus dinamakan Narpati Basukarna. Itu Bathara Surya itu. Nah, Bathara Surya ini mempunyai musuh bebuyutan. Bathara Surya itu namanya adalah Kalarahu. Namanya Kalarahu. Jadi di Sekayangan Salindrobawana itu ada cupu yang isinya adalah air kehidupan. Itu dewa-dewa itu selalu ditetesin itu, setetes gitu, oleh Bathara Guru supaya apa? Supaya tidak mati. Lah itu air panguripan itu dicolong sama Kalarahu itu, diminum semuanya. Wah, ya gimana? Wah, dipergokin sama Bathara Surya itu. Akhirnya perang tanding. Kalarahu dipenggal ya, gigal, putus lah itu, tapi nggak mati, masih terbang itu, namanya kepalanya itu masih terbang, tapi badannya jatuh ke bumi jadi lesung. Lesung itu kayu besar gitu, yang dilubangin dipakai untuk menumbuk padi, ya, itu lesung namanya. Nah, pada suatu ketika dia bertemu dengan Kalarahu, dengan Bathara Surya, dan Bathara Surya itu diemplok sama dia, ditelan sama dia. Ya, pada saat Bathara Surya ditelan sama Kalarahu itulah terjadi gerhana matahari. Makanya orang-orang langsung ambil alu memukul lesung itu. Kalau di kampung-kampung zaman dulu, tung pakai irama gitu. Supaya apa? Supaya Bathara Suryanya keluar lagi, supaya mataharinya terbit lagi. Itu mesti terbit karena apa? Karena udah nggak punya badan si Kalarahu. Jadi masuk ke tenggorokan, keluar, ya udah terbit lagi mataharinya. Itu ya. Tapi itu dongengnya zaman dulu. Bathara Surya. Ini Bathara Surya. Ya, Bathara Surya, putranya Sang Hyang Ismaya dengan Dewi Senggani. Luar biasa. Bathara Surya, dewa matahari. Ya, dewa matahari. Anak cucu yang Eyang cintai, terima kasih sudah like, sudah share juga ke grup-grup lain, sudah komentar, ya. Bahkan ada juga yang subscribe
Ya, terima kasih kepada anak cucu semua, saudara, bapak, ibu, dan saudara-saudara. Sampai jumpa di video yang akan datang. Kanthi asesanti Joyo Joyo Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.